Oke, kita coba hari ini bahas bagaimana macam pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ini memang kalau di ulangan biasanya di sekolah suka ditanya gambarnya, tapi beberapanya suka ditanya penyebabnya dan aplikasinya ya dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya adik-adik menanam biji, biasanya pas pelajaran ini disuruh menanam biji tanaman, biasanya itu kacang hijau, maka nanti adik-adik akan lihat bahwa ketika biji kacang hijau ditanam, maka dia akan tumbuh dulu ke atas. Nah, maka tumbuh ke atas itu kita namakan di sini adalah tumbuh primer, ya. Jadi tumbuh primer pada tumbuhan itu ciri-cirinya adalah yang pertama, dia nanti nambah ke atas. Nah, biar kita nggak susah ngingatnya, kita bikin inisialnya sama-sama P. Nambah ke atas itu berarti nambah panjang. Nah, jadi ingat ya, kalau tumbuh primer berarti nanti jadinya nambah panjang. Tanamannya nambah panjang atau nambah ke atas, atau mungkin bahasanya nambah tinggi, sama. Nah, setelah nanti tanaman biji kacang hijau adik-adik biarkan tumbuh sampai seminggu, maka nanti kelihatan mulai ada percabangan. Kemudian ukuran batangnya itu mulai bertambah diameternya tepatnya. Berarti kalau dia tumbuh sekunder, nanti kita istilahkan sekunder itu karena dia bertambah diameter. Yang punya diameter itu kan batang sama akar. Bisa juga kita sebut dengan bertambah cabangnya. Jadi ciri-ciri tumbuh sekunder pada tanaman itu bisa nambah diameter, bisa nambah cabang, ya. Oke, kita teruskan. Biasanya itu suka ditanya nanti penambahan panjang pada tanaman itu karena apa? Sel-sel bertambah itu karena kegiatan dari beberapa jaringan. Nah, beberapa jaringan yang kalau pada tumbuhan, jaringan yang menambah jumlah sel adalah jaringan meristem. Nah, ya, jaringan tumbuhan itu kan banyak. Ada epidermis, ada xilem, phloem. Maka yang bertambah ke atas itu tugas dari jaringan meristem yang jenis apikal. Nah, apikal itu artinya ujung. Jadi ingat, pertambahan meristem apikal ini akan membuat tumbuh primer jadi panjang. Nah, meristem apikal ini meristem yang dimana sih sebenarnya? Nah, meristem apikal itu adalah meristem yang berada di dua tempat nih. Yang pertama namanya di ujung batang. Itu juga disebut meristem apikal. Nah, biasanya ini ada gambarnya nih di sekolah. Ada gambar tentang kalau ujung batang itu diiris tipis. Nah, pakai mikroskop nanti gambarannya seperti ini. Nah, lebih kurang ya seperti ini ya. Nah, biasanya itu nanti yang suka ditanya itu bagian yang ini, bagian yang di tengah ini. Kenapa? Karena itulah titik meristem apikal, sehingga ini suka diberi nama daerah meristematik.
Atau mungkin nanti gurunya bikinnya daerah meristem apikal, boleh, sama aja. Pokoknya meristemnya di situ. Jadi logikanya kan kalau misalkan sel di sini nambah satu, nambah lagi satu, nambah lagi satu, nambah lagi satu, berarti tambah lama tambah ke atas. Makanya jadi nambah panjang. Nah, beberapa soal tes masuk PTN itu menanyakan bagian yang ini, tapi nggak pakai gambar ya. Mereka cuma bilang titik tumbuh primer. Nah, pada ujung batang ini ada 3 titik tumbuh primer. Ini paling luarnya, gitu ya. Nah, ini nanti di bagian tengahnya kita bikin titik-titik begini. Nah, ini bagian tengah-tengahnya. Kemudian nanti ini ada lagi bagian paling tengah. Jadi titik tumbuh primer itu di soal tes masuk PTN itu pernah ditanya, ini paling luar, ini lapisan kedua, yang di sini lapisan ketiga. Nah, ini namanya juga disebut titik tumbuh primer karena ini belum jadi jaringan. Kita lihat ya, ini disingkat nanti dengan PMP. PMP. Nah, P-nya di sini ini adalah protoderm. Sementara ini juga dinamakan meristem juga, tapi meristem dasar. Kemudian ini dinamakan prokambium. Nah, ya. Titik-titik ini protoderm, meristem dasar, prokambium ini kan belum jadi apa-apa. Ini baru jadi sebuah lapisan aja. Maka pada ujung batang titik-titik ini nanti kalau misalnya sudah mulai berkembang, sudah mulai berubah, ini nanti akan jadi epidermis. Nah, sementara kalau ini akan jadi korteks. Sementara kalau ini nanti akan jadi yang kita bilang namanya stele. Stele itu isinya apa aja? Ada xilem, ada phloem, termasuk di situ ada kambium. Nah, ya. Itu bagian ujung batang. Nah, ini nambahan sedikit ya. Oke, sekarang kita teruskan, itu di ujung batang. Sekarang di ujung titik yang berikutnya, tempat tumbuh primer itu selain ujung batang di mana lagi? Nah, berikutnya itu di ujung akar. Ujung akar. Diingat ya, ujung batang sama ujung akar. Nah, untuk di ujung akar ini suka keluarnya ketika UN. Nah, gambarnya seperti ini. Ini nanti ciri khasnya di sini ada rambut-rambut akar. Nah, kemudian di bagian ujung sini ada pelindung akar. Ibaratnya kayak nasi dikasih pelindung pakai tudung. Ini juga pakai tudung. Namanya ini tudung akar. Tudung akar bahasa lainnya adalah kaliptra. Kenapa di sini harus diberi penutup atau tudung akar? Karena di dalam tudung akar ini, nah ini di bagian yang warna merah ini ada sel-selnya kecil-kecil, ciri khasnya begitu, selnya kecil-kecil begini. Ya, nah sel-sel kecil begini ini akibat karena selalu membelah. Kalau dia selalu membelah, berarti ini sama dengan ini tadi, daerah meristematik. Cuma beberapa buku menamakannya daerah pembelahan. Jadi agak Mbak buat bedain, sebenarnya artinya sama. Ingat aja meristem itu suka membelah. Ini daerah pembelahan, daerah meristematik itu sama, pembelahan. Jadi sel di sini membelah diri. Kalau ini nggak ada ditutup, ntar selnya kena tanah yang ada di sekitar sini. Kalau kena tanah sekitar ini, berarti selnya kena butiran kasar yang ada di sekitar sini, jadi pecah. Kalau ini udah pecah, otomatis nggak bisa nambah terus ke bawah. Makanya sama yang Maha Kuasa ini dikasih
penutup, namanya tudung. Itu makanya kalau kalian nyabut tanaman, cekrek, potong gitu di sini ya, tertinggal, lalu pindahin tempat lain, ini ketinggalan di tanah, mati tanamannya. Jadi ini nggak boleh hilang, ini nggak boleh ketinggalan kalau mindahin tanaman ya. Makanya ini zona paling penting, namanya zona pembelahan. Lalu nanti sel-sel di belakang zona pembelahan ini itu terlihat lebih panjang-panjang. Nah, kelihatan ya beda selnya, bahwa ini kecil-kecil, sementara di sini panjang-panjang. Sesuai dengan namanya, panjang. Maka ini namanya kita sebut zona pemanjangan. Jadi kadang istilah dalam biologi itu sama dengan cirinya. Kalau dia panjang, pemanjangan. Kemudian ini terlihat agak berbeda, ada rambut-rambutnya di sini. Namanya ini kita sebut rambut akar. Ini rambut akar. Ini rambut pada akar. Nah, sehingga zona ini berbeda dari zona yang lain. Berbeda dalam bahasa Inggris apa? Different. Agak dikerenin dikit aja sama orang biologi, diferensiasi. Nah, gitu. Ini Mbak rasa gampang lah kalian ingatnya ya, karena udah sesuai dengan bentuknya. Pokoknya kalau ada rambut berbeda, berarti different. Jadi paling yang seperti ini yang nanti akan suka keluar di ulangan adik-adik. Ya, ini untuk tumbuh primer. Mbak rasa cukup jelas bagaimana ciri tumbuh primer. Ini akan sering keluar di ujian. Nih, Mbak liatin lagi ya bagaimana perbedaannya antara ujung batang dan ujung akar. Nah, ya. Oke, itu aja dulu untuk tumbuh primer. Untuk berikutnya kita lanjutkan di video selanjutnya.